Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kita, nikmat yang kita rasakan sangat banyak sekali sehingga tidak bisa terhitung dan tidak bisa terbalas dengan bentuk ibadah apapun. Mengingat sekarang di akhir zaman banyak hal-hal kejadian yang belum terjadi di sebelumnya. Kejadian-kejadian itu banyak yang mengarah kepada tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Sering kita dengar bahwasanya tanda-tanda kiamat itu ada dua. Satu, ada tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Dua, ada tanda kiamat kubro. Di antara tanda-tanda kiamat sugro itu banyak sekali. Kalau kita kembali di sini, di antaranya tanda-tanda kiamat itu akan muncul di akhir zaman. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurra'un fasaqatun. Di akhir zaman nanti akan muncul orang yang ahli ibadah tapi goblok, tak bisa apa-apa, dan orang yang ahli membaca, pinter dalam bidang agama tapi fasik. Dan di zaman sekarang ini sudah banyak yang pinter, hanya pintar ngomong saja, tidak mau mengamalkan ilmunya, apalagi menyebarkan. Sedangkan yang tidak pintar, yang bodoh, ini ahli ibadah dan pidato kemana-mana, bahkan memberi ceramah. Ini diantara tandanya kiamat. Yang paling parahnya lagi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa minha, di antara tanda kiamat yang sukro maksud kami, idza ata'ar rajulu imra'atahu, yaitu seseorang laki-laki tunduk atau takut sama istrinya. Di zaman sekarang tidak sedikit suami itu patuh pada istrinya. Faktornya apa suami kok patuh pada istrinya? Di antaranya faktor ekonomi. Padahal kalau jika kita kembali kepada Al-Quran, laki-laki itu adalah yang mengatur dalam rumah tangga, bukan perempuan yang mengatur. Laki-laki itu adalah yang menguasai perempuan. Sebab apa? Bima anfaku, sebab suami itu adalah laki-laki yang memberi nafkah atau yang memberi kecukupan hidup kepada sang istri. Jika sekarang kebalik, konsep Quran ini dibalik, suami takut sama istri, itu berarti sudah kiamat sudah. Kiamat. Jangan diharap keluarga itu akan bahagia jika rumah tangga itu sudah diatur oleh istri. Laki-laki itu adalah kepala rumah tangga, bukan hanya di kakak, tapi dalam kehidupan sehari-hari suami itu memang harus menguasai istri. Harus istri yang tunduk pada suami, bukan suami yang takut sama istri. Karena itu dari saya pribadi mengajak kepada kaum Adam agar jangan sampai kita ini
takut atau tunduk sama istri. Kemudian kalau suaminya ada pertanyaan seperti ini, kalau istrinya minta sesuatu, bagaimana? Monggo kita turuti. Tapi bukan dalam rangka berarti takut sama istri. Tidak boleh diatur oleh istri. Kita itu yang mengatur istri, bukan diatur oleh istri. Bahkan ada sebuah keterangan juga yang berbunyi seperti ini. Tidaklah beruntung sebuah kaum apabila yang ngurusi adalah seorang perempuan. Itu kalau gak salah itu hadis. La yaflahal qaum wallau amrohu imra'atun. Suatu kaum itu tidak akan beruntung apabila yang ngurusi adalah perempuan. Konsep ini adalah konsep dalam rumah tangga. Jika dalam rumah tangga kalau sudah diatur oleh istri bukan suami yang atur, maka keberkahan rumah, kebahagiaan rumah itu akan sirna. Tidak akan terbentuk namanya baiti jannati. Ini diantara tanda-tanda kiamat. Kemudian tadi kan konsepnya diantara tandanya kiamat tadi suami tunduk pada istri. Sekarang bagaimana caranya kita ini seorang laki-laki biar istri tunduk kepada suami? Caranya kita sebagai orang laki-laki memang betul-betul bertanggung jawab dalam keluarga kita. Istri dicukupi baik dalam nafkah batin adapun nafkah zahir. Istri diberi kasih sayang. Kemudian jika mampu kita memberi pembantu, diberi rumah. Nah, kalau sudah hak-hak istri terpenuhi semuanya, dengan sendirinya istri itu akan tunduk sama kita. Tapi kalau laki-laki kurang bertanggung jawab, contohnya istrinya bekerja di rumah, istrinya ngurusi anak dari sekolah, kemudian mencuci baju. Ketika istri marah-marah karena nggak dibantu, bukan berarti kita ini tunduk pada istri, ya enggak. Demikian ini berarti kesalahan dari sang laki-laki. Kalau seperti itu maka sulit perempuan itu untuk digalihkan. Maka karena itu trik kita, cara kita biar istri ini patuh kepada kita, tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga harus ditingkatkan. Tanggung jawab kita baik meliputi nafkah zahir, batin ataupun yang lain. Dan istri diperhatikan. Dan juga kalau bisa istri itu dirawat biar kita ini sebagai orang laki tidak sampai berbuat hal-hal yang tidak baik. Dan seperti itu kalau sudah kita melaksanakan tanggung jawab dengan baik, dengan sendirinya, maka sang istri itu akan mengikuti kita, akan patuh pada kita. Nah. Kemudian di antara tanda-tandanya kiamat, wa aqoh ummahu, anak banyak yang berani kepada orang tua. Terus anak berani kepada orang tua itu siapa? Orang tua itu ada dua, ada tiga orang tua itu. Ada orang tua yang melahirkan, baik ayah atau ibu. Orang tua ada yang mertua, laki-laki dan perempuan. Dan juga ada guru. Di zaman sekarang tidak sedikit loh kejadian anak melawan kepada guru. Bahkan guru menghukum anaknya, menghukum muridnya, gurunya dilaporkan ke polisi. Ini tandanya kiamat. Bahkan ada anak minta kepada orang tua sampai memaksa. Ini berarti tandanya kiamat. Wa adana sadiqahu, dan di antara tandanya kiamat, meremehkan antara bertemanan, tidak menghormati teman. Kemudian wa aqsa abahu, dan memaksa ayahnya ketika minta sesuatu.
Di zaman sekarang tidak sedikit biasanya ya. Ada anak belajar minta HP sama orang tuanya, sama ayahnya. Karena ayahnya pas-pasan, kemudian dia memaksa. Kemudian karena gak maksa akhirnya sampai marah sama orang tuanya. Bahkan sampai tidak mengakui orang tuanya. Demikian ini di zaman sekarang tidak sedikit banyak terjadi. Bukan hanya di film ini. Bukan hanya di TikTok. Bukan di dunia maya. Tapi di dunia nyata ini juga terjadi. Kemudian wartafa'al aswatu fil masajidi. Dan juga di masjid ramai. Ini termasuk dari tandanya kiamat. Di zaman sekarang banyak terjadi. Di pengajian kiainya menerangkan, menjelaskan, muridnya rame sendiri. Ketika mau sholat rame. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Ya, kalau saya simpulkan dari keterangan ini bahwasanya tanda-tanda kiamat sukro itu banyak sekali. Di antaranya istri, di antaranya suami taat pada istri, anak melawan orang tuanya, baik melawan sama ibu, sama ayahnya, sama ustadznya, dan ramai ketika berada di masjid atau ramai ketika berada di majelis taklim. Mungkin itu penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat terutama untuk saya pribadi. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.